Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini janji kita. Iya, 17 kali kita berjanji kepada Allah, Dialah yang kita ibadahi, Dialah yang kita minta tolong. Jadi jangan sampai ketika kita punya masalah dalam hidup kita, tempat kita mencari tolong, siapa orang paling pintar di tempat ini? Ya, mana tempat yang paling keramat di tempat ini? Mana tempat yang paling suci di tempat ini? Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan kajian di subuh hari ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah ma yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami haturkan terima kasih kepada panitia, kepada DKM masjid atau kepada imam masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan menyampaikan kajian di subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mandala ala khairin falahu ajru fa'ilih." Barang siapa yang seseorang memiliki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang diikuti oleh orang-orang. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan tauhid. Dan pembahasan tauhid itu bukanlah hanya sekedar pembahasan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi permasalahan tauhid adalah permasalahan yang dengan yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemakmuran kepada kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qur'an ayat ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Yang berjanji langsung Allah berjanji, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Apa janji Allah? Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, Allah akan memberikan kepada mereka kepemimpinan sebagaimana Allah telah memberikan kepemimpinan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan
agama-agama kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian keamanan diganti dengan rasa takut. Kamu tahu? Allah berjanji, ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Dengan kalian menyembah hanya kepadaku, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini merupakan kabar gembira. Kita sudah cukup banyak ya mendengar janji-janji manusia. Ya tentunya yang namanya manusia, dia berjanji bisa ditepati, dia berjanji bisa ditepati. Dia sebenarnya kadang bisa ini menepatinya, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menepati apa yang dia janjikan. Nah, beda halnya ketika janji itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita percaya dengan janji-janji manusia, maka orang-orang yang beriman janjinya Allah Rabbul Alamin itu harus lebih kita percaya. Dan secara fakta terjadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Rasul. Allah memberikan kekuatan kepada para sahabatnya. Iya, bahkan disebutkan 1 bulan perjalanan orang-orang kafir sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebelum bertemu dengan pasukan muslimin, mereka sudah ketakutan. Apa yang dimiliki oleh Rasul dan para sahabatnya? Apakah mereka memiliki peralatan perang canggih? Apakah mereka memiliki jumlah tentara yang banyak? Tidak. Ya, mereka miliki adalah kuatnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka miliki adalah kuatnya ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka miliki jauhnya sikap ketergantungan hati mereka kepada makhluknya Allah. Karena hakikat kekuatan manusia adalah tergantung kepada dia bergantung. Kalau dia bergantung kepada makhluk, kalau dia bergantung kepada manusia, sebesar itulah kekuatan yang dia punya. Tetapi ketika dia bergantung kepada Zat yang Maha Kuat, kepada Zat yang Maha Perkasa, maka segitulah kekuatan yang akan dia miliki. Ya, inilah kunci. Di antara kunci kesuksesan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kunci kesuksesan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau berdakwah sendirian di kota Mekah. Iya, bersama dengan itu kekuatan yang dimiliki oleh musyrikin di kota Mekah begitu besar dan begitu kuat, berhasil dilumpuhkan oleh Nabi SAW. Dan Islam itu tidak hanya tersebar di Madinah, tidak hanya tersebar di Mekah, tapi setelahnya futuhat, pembukaan negeri semakin banyak dan semakin luas. Dan bekal yang dimiliki oleh mereka adalah ayat yang kita sebutkan tadi, ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Dengan mereka menyembah hanya kepadaku, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah, dari apa yang saya sebutkan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita dari pagi hari ini adalah kajian yang sangat penting. Kajian ya, untuk kita bisa meniti jalannya mereka, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesuksesan sebagaimana suksesnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang tauhid, maka ada baiknya untuk kita mendefinisikan apa itu tauhid. Ya, kita sudah cukup sering mendengar tauhid. Ada tauhid ini, ada tauhid ini, ada tauhid ini. Iya. Nah, dari definisi yang disebutkan oleh para ulama, at-tauhid adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i wa sifat. Iya. Para ulama mereka mengatakan at-tauhid adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang itu dikhususkan dengannya Allah, dari rububiyahnya, dari uluhiyahnya, dan dari al-asma dan sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala
itu bersendirian dalam mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala bersendirian di dalam menciptakan alam semesta ini. Tidak ada satupun yang berserikat dengan Allah Rabbul Alamin dalam menciptakan langit dan bumi. Sehingga seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah harus meyakini di dalam hatinya bahwasanya Allahu Rabbul Alamin satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Jangan sampai keyakinan ini melenceng dari hati kita. Kalau seandainya keyakinan ini melenceng dari hati kita, maka disitulah awal kelemahan dan kehancuran yang akan didapatkan. Ya, terkadang sebagian orang, para hadirin dan hadirat, punya keyakinan yang aneh. Ya, keyakinan itu tidak dimiliki oleh Abu Lahab, walaupun Abu Lahab musyrik. Abu Lahab, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau seandainya kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka Abu Jahal akan mengatakan la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iya, kalau seandainya ditanyakan kepada mereka siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka juga akan menjawab yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Jadi tidak ada sedikit pun perselisihan Rasulullah SAW dengan musyrikin Abu Lahab dalam urusan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ada sebagian orang yang mengaku dirinya muslim, ketika ditanya siapa yang menguasai pantai laut selatan, siapa yang menguasai? Nyai Roro Kidul yang menguasainya. Iya, bahkan di sebagian jalan, ya, di kampung saya itu ada dari Banda Aceh ke Pulau Sumawe, ya, ada kuburan yang dikenal dengan kuburan 7. Jadi orang ketika melewati kuburan tersebut, kalau mobilnya sudah lewat, mundur dia, mundur, memberikan uang ke kubur. Ini kalau mereka nggak beri uang, kalau nggak beri uang kita bisa terbalik mobil kita. Kalau kita nggak beri uang kita bisa celaka. Subhanallah. Ya, padahal mungkin sebagian mereka belum sholat dalam perjalanan, tapi nggak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana kita akan menang? Gimana kita akan sukses? Sementara muslimin ketakutannya kepada makhluk melebihi daripada ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tadi membaca ayat kekuatan akan Allah berikan kepada kaum mukminin ketika kaum mukminin beribadah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka inilah yang harus kita perbaiki. Keyakinan seperti inilah harus kita jauhi. Kita harus tanamkan dalam hati kita bahwasanya Allahu Rabbul Alamin wal Khaliq, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Iya, Allah yang memberikan rezeki. Iya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang menjadi rezeki untuk kita. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Yang selain ada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah adalah mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Maka tentunya semestinya ketika kita berkeyakinan Allah yang menciptakan kita, maka dialah satu-satunya zat yang harus kita ibadahi. Kita berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah.
Itu janji kita di hadapan Allah. Itu janji kita minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Apa janji kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini janji kita. Iya, 17 kali kita berjanji kepada Allah, Dialah yang kita ibadahi, Dialah yang kita minta tolong. Jadi jangan sampai ketika kita punya masalah dalam hidup kita, tempat kita mencari tolong, siapa orang paling pintar di tempat ini? Iya, mana tempat yang paling keramat di tempat ini? Mana tempat yang paling suci di tempat ini? Subhanallah. Ya, ini adalah bentuk hal yang tidak benar para hadirin. Ya, kita telah menyelisih apa yang telah kita berjanji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah SAW dari sepengetahuan yang kita ketahui, ketika mereka punya masalah yang mereka jadikan satu-satunya penolong untuk mereka adalah Allahu Rabbul Alamin. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau punya masalah, yang pertama kali beliau minta, yang pertama kali beliau mohon adalah Allah Rabbul Alamin. Karena Dialah yang mampu, yang berkuasa, yang berkuasa. Terjadi musim kemarau yang panjang di kota Madinah pada waktu itu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, ketika Nabi SAW masih hidup, kita mendatangi Rasulullah SAW dan meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah Rabbul Alamin menurunkan hujan untuk kita. Iya, dan ini diantara tawasul yang dibolehkan, tawasul yang dibenarkan. Apa bentuknya? Meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Dan Nabi SAW seorang Rasul, dan beliau adalah pemimpin as-salihin. Ya, kayak para sahabat ketika musim kemarau, mereka mendatangi Nabi agar Nabi mendoakan mereka agar Allah menurunkan hujan. Dan setelah Nabi SAW wafat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, dan di kota Madinah tempat Umar bin Khattab berkhutbah itu kan dekat dengan kuburnya Nabi SAW. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala pada waktu itu tidak berkata, wahai Hamzah, wahai Abbas, bangunlah, datangilah ke kuburan Nabi SAW dan mintalah kepada Nabi di kuburnya agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Bukan itu disampaikan oleh Umar bin Khattab. Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, wahai Abbas, bangunlah, berdirilah, mohonlah dan mintalah kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita. Ya, padahal kuburnya dekat di situ. Tapi tidak didatangi kuburnya. Karena dalam konsep Islam para hadirin, mendatangi kubur itu pertama adalah untuk mengingatkan kita dengan kematian. Bukan tak boleh datangi kubur, boleh. Tapi tujuan kita mendatangi kubur mengingatkan kita dengan kematian. Zul kubur, datangilah orang kubur. Karena dengan kalian mendatangi kubur, ini akan mengingatkan kalian dengan akhirat. Ini pertama. Yang kedua, tujuan kita mendatangi kubur adalah mendoakan kebaikan kepada sahibul kubur. Kita doakan kebaikan untuk mereka, karena mereka sudah tidak bisa lagi berdoa, mereka tidak bisa lagi berbuat kebajikan, mereka sudah tidak bisa lagi beramal. Nah, karena mereka tidak bisa lagi beramal, tidak bisa berbuat kebajikan, dan mereka tidak bisa lagi berdoa, tugas kita orang-orang yang hidup
tersebut, ketika kita mendatangi kubur, kita doakan kebaikan untuk mereka. Jadi bukan kita minta doa sama mereka, kita berdoa untuk mereka. Iya, Nabi SAW mengajarkan doa itu kepada kita. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Keselamatan kepada kalian baik penduduk tempat ini dari kalangan mukminin dan muslimin, dan kami insyaallah juga akan menyertai kalian, dan kamu meminta kepada Allah al-afiyah untuk kami dan untuk engkau. Dan doa ini teman-teman semuanya, bapak dan ibu-ibu, dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau mendatangi makam syuhada Uhud. Mendatangi makam syuhada Uhud. Ada siapa di makam syuhada Uhud? Ada siapa yang meninggal di Uhud? Ada Hamzah, Sayyidul Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Ada di situ. Ada siapa lagi? Ada Mus'ab bin Umair yang dipercayakan oleh Nabi untuk memegang bendera di perang Uhud. Ada Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemuda yang baru menikah, yang kemudian mendengar Rasulullah mengumumkan perang, dan itu adalah malam pengantin barunya buat beliau. Saking terburu-burunya beliau menghela di medan peperangan dan gugur di medan perang dalam keadaan beliau tidak sempat mandi wajib. Dan Nabi mengatakan kemudian malaikat turun dari langit memandikan jenazah Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini kuburan orang-orang mulia. Mulia-mulianya kuburan orang-orang yang ada di tempat kita kan gak lebih mulia dari Hamzah kan? Gak lebih mulia dari Mus'ab, gak lebih mulia dari Hamzah, sepakat gak? Atau kuburan di tempat kita lebih mulia dari kuburan di sana? Sepakat ya? Kuburan mereka jauh lebih mulia. Lah Hamzah, Hamzah dan 70 para syuhada yang lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kau menyangka bahwa orang-orang gugur di dalam Allah mereka mati. Mereka tidak mati. Mereka diberikan rezeki, mereka hidup, dan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya. Ayat ini kata para ulama diturunkan kepada orang-orang yang gugur di perang Uhud. Dan Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Dawud meriwayatkan hadis dari guru beliau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari guru beliau Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan hadis dari guru beliau Ka'ab bin Malik, dari Ubay bin Ka'ab bin Malik. Ubay meriwayatkan hadis dari bapaknya bahwa seluruh para syuhada Uhud berterbangan di dalam burung hijau di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu besar kemuliaan orang-orang yang gugur di perang Uhud. Tetapi bersama dengan itu Nabi SAW masih mendoakan kebaikan untuk mereka. Nabi masih doakan untuk mereka. Jadi kalau seandainya orang-orang yang ada di makam syuhada Uhud butuh doa dari orang yang hidup, maka kuburan-kuburan yang kedudukannya di bawah mereka lebih mesti lagi ya, kita doakan mereka, bukan kita minta sama mereka. Ini kan kebalik ini. Disuruh minta sama Allah, minta ke tempat lain. Minta ke tempat lain repot loh ibu-ibu, bapak-bapak. Banyak ritual-ritualnya. Ini supaya doa kamu nanti lebih afdal, lebih baik, di ini. Maka kamu sebelah dulu ayam warna hitam. Ayam hitam kan gak seperti ayam kita beli di pasar-pasar, cuma 100.000, harganya bisa jutaan. Repot, sulit, minta sama makhluk. Padahal Allah telah menawarkan dirinya dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kaya, yang kalau seandainya seluruh manusia meminta kepada Allah Rabbul Alamin dan Allah mengabulkan seluruh apa yang mereka minta, tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Rabbul Alamin. Ketika hamba bertanya kepada
yang aku akan mengabulkan doa orang-orang yang minta kepada-Mu. Kok bisa? Allah tawarkan dirinya untuk kita meminta kepadanya, kita mintanya ke tempat yang lain. Ini kan aneh. Aneh nggak kira-kira? Ini aneh. Dan ini adalah kekuatan Muslim di sini. Kembali kepada asal ayat yang saya baca tadi, ya'budunani la yusyriku bi syai'an. Dengan mereka beribadah hanya kepadaku, dan doa adalah bagian dari ibadah, dan doa tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan memberikan kesuksesan dan kemenangan untuk kita. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui hakikat ketauhidan yang kita sebutkan tadi, maka seorang muslim juga harus khawatir hal-hal yang akan bisa meruntuhkan ketauhidannya. Apa hal yang bisa meruntuhkan ketauhidannya? Kesyirikan kepada Allah. Aduh Ustaz, ngapain lagi kita bahas syirik? Kita kan semua sudah muslim, kita semua sudah beriman. Iya, kita semuanya sholat 5 waktu. Untuk apa lagi dibahas tentang syirik? Kita sudah ngerti syirik. Wah, ini salah kita. Keliru. Kenapa saya katakan keliru? Khalilullah. Siapa Khalilullah? Khalilullah. Siapa Khalilullah? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari nasab bapaknya Rasulullah itu kembali kepada Ismail. Dari nasab ibunya Rasulullah kembali kepada Ismail, dan Ismail kembali kepada Ibrahim. Dan ini merupakan nasab manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Nasabnya Rasulullah dari pihak ibu dan pihak bapak kembali kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, Khalilullah ini Nabi Allah Ibrahim yang dari keturunan beliau itu adalah para nabi dan rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an di antara doa Nabi Allah Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari yang namanya menyembah berhala. Salah satu dari bentuk kesyirikan adalah menyembah berhala. Loh, kok bisa seorang nabi, seorang rasul, yang anak-anaknya juga nabi-nabi dan rasul-rasul, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjauhkan dirinya dan keluarganya dari perbuatan kesyirikan. Dan disebutkan oleh Ibnu bin Yazid At-Taimi rahimahullah taala, kalau seandainya Nabi Allah Ibrahim khawatir dan takut dirinya dan keluarganya terjatuh dalam kesyirikan, maka siapa lagi yang merasa aman dari kesyirikan ini? Hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, syirik itu tersembunyi kepada umat Islam, ya, seperti seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam gelap gulita, saking tersembunyinya perkara. Ya, karena ini merupakan perkara yang tersembunyi dan dampaknya itu sangat besar, maka disinilah kita harus selalu mengulang-ulang tentang kesyirikan. Karena sebagian orang menganggap syirik itu adalah menganggap ada dua Tuhan. Iya betul. Syirik itu ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tetapi di sana dia memiliki dari cabang-cabang yang sangat banyak. Makanya para ulama ketika mereka mendefinisikan syirik adalah taswiyatul li ghairillahi billahi tabaraka wa taala wa hiya min khasa'isillah. Ketika seseorang menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya
yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah. Kapan seorang hamba menjadikan sifat khusus yang dimiliki oleh Allah kepada makhluk, maka dia telah menjadikan makhluk itu sekutu bagi Allah, walaupun dia tidak menganggap itu sebagai Tuhan. Itu makna dari kesyirikan. Dan ini para hadirin dan hadirat, sesuatu yang terkadang tersembunyi dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dalam keadaan mereka berburu dengan Nabi, dalam keadaan mereka diajarkan Rasulullah SAW siang dan malam, tetapi ada di antara sebagian mereka tersembunyi akan hakikat dari kesyirikan ini. Sebagaimana diceritakan pada waktu itu, datang orang-orang Yahudi menghampiri Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang Yahudi ini berkata, innakum tusyrikuna billah. Wahai Muhammad, ada di antara sahabat-sahabat engkau yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ada sahabat-sahabat engkau mengatakan, Masya Allah wa syita. Masya Allah wa syita. Ini kalimat syirik ini. Masya Allah, ini merupakan kehendaknya Allah, wa syita, dan kehendaknya engkau menyetarakan antara masyiahnya Allah dengan masyiahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, paham? Bukan ucapan syirik Masya Allah, enggak. Masya Allah ini kalimat yang indah. Masya Allah, kita melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang kita kagumi, Masya Allah. Tetapi Masya Allah ini dikaitkan dengan wasyita. Masya'nya Allah, keinginan Allah disetarakan dengan keinginan masyiahnya Nabi Muhammad SAW. Di sini dia syiriknya. Kemudian Nabi SAW datang di sahabatnya, dan Rasulullah mengingatkan mereka, menasihati mereka, dan mengatakan kepada mereka, Qulu masya'allahu wahdah. Katakanlah oleh kalian, ini merupakan keinginan Allah satu-satunya. Dan lafaz yang lainnya, Rasulullah memerintahkan mereka untuk berkata, Qulu masya'allah thumma syita. Pakai huruf thumma. Kalau waw dengan thumma itu beda. Kalau waw itu setara. Kalau thumma setelah kehendaknya Allah, baru setelahnya kehendaknya Rasulullah SAW. Bahasanya bahasa mereka, bahasa Arab, tetapi bisa tersembunyi kepada mereka antara kalimat Masya Allah dengan kalimat apa? Masya Allah wa syita dengan kalimat Masya Allah thumma syita. Yang ingin saya tanyakan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, satu hari satu malam berapa sih kalimat yang kita berbicara? Banyak kalimat yang kita bicara, banyak kalimat yang kita tulis. Apakah kita bisa menjamin kalimat yang kita ucapkan, kalimat yang kita tulis itu tidak ada unsur kesyirikannya? Kita bisa jamin enggak? Kalau seandainya para sahabat ada yang tidak selamat, ada yang tidak paham dengan kalimat tadi, tentunya saya dan kita semuanya akan lebih banyak hal yang tidak kita pahami dari kalimat-kalimat yang terkadang kita ucapkan setiap hari. Untuk mendapatkan informasi sudah selamat, kalau masih dicelakai. Untuk mendapatkan informasi sudah dicelakai. Ini kan sering kita ngomong. Untuk mendapatkan. Ya, demi Allah, demi Rasulullah. Sering kan? Demi Allah, demi Rasulullah. Kalimat demi ini ada maksudnya bersumpah. Sesuatu tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Man halafa li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nabi kita Muhammad SAW bukan dengan nama beliau, bukan kita sumpahi dengan nama beliau, karena sumpah hanya dengan nama Allah. Nabi itu kita ikuti ajarannya, kita contohkan, kita contoh akhlaknya beliau, kita berselawat kepada beliau, kita memuliakan beliau, kita mengagungkan beliau, bukan bersumpah dengan nama beliau.
Dan tidak sedikit orang-orang mereka suka bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan subhanallah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada lagu-lagu yang berlafadzkan bahasa Arab yang isinya adalah syirkun akbar. Isinya apa? Syirkun akbar. Tapi terkadang muslimin nggak paham, cuma sekadar malu membaca saja. Apa itu? Ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Subhanallah, meminta tolong, ya, istighatsah kepada Rasulullah. Istighatsah itu hanya kepada Allah, para hadirin. Minta hanya kepada Allah. Ini istighatsah kepada Rasul. Nabi SAW ketika disamakan antara kehendaknya beliau dengan kehendaknya Allah, ditegur oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Lagi mana lagi kalau seandainya ada orang yang mereka beristighatsah kepada Rasulullah SAW, yang itu perkara yang harus diserahkan kepada Allah, kemudian dia meminta kepada Nabi. Apa kira-kira komentar Nabi kalau Nabi hidup di zaman sekarang? Ini harus kita pahami baik-baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, saya ulangi kembali menyampaikan kehendaknya Allah dengan kehendak Nabi itu adalah kalimat syirik yang ditegur oleh Nabi SAW. Apalagi seseorang kemudian beristighatsah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makin tentunya perbuatan yang lebih parah. Ya, kita sudah melanggar janji kita dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kok kemudian kita istighatsah kepada Rasul? Itulah manusia. Nabi diperintahkan untuk diikuti, Nabi istighatsahi. Jelas ya? Jadi Nabi itu kita muliakan. Kita memuliakan Nabi jangan sampai seperti orang-orang Nasrani memuliakan nabi-nabi mereka, memuliakan Nabi Isa, kemudian menduduki Nabi Isa setangkat setingkat dengan Allah, dengan Tuhan. Itu tidak boleh. Makanya ketika Rasulullah SAW dipuji dan disanjung, ketika beliau masih hidup, beliau berkata, la tatruni, kata Nabi, jangan kalian memujiku berlebih-lebihan, sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan kepada Nabi Isa ibn Maryam. Tetapi kata Nabi SAW, qulu inni abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi, katakanlah sesungguhnya adalah hambanya Allah, sama seperti kalian hambanya Allah. Kita sama-sama beribadah kepada Allah, kita sama-sama sujud dan ruku kepada Allah, kita sama-sama berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membedakan antara kita dengan Nabi, Nabi itu Rasulnya Allah, beliau utusannya Allah. Itulah yang membedakan kita dengan beliau. Ya, kalau beliau wajib untuk kita ikuti, kalau saya dan kita semuanya nggak wajib diikuti. Iya, saya dan kita semuanya bisa benar dan bisa salah. Kalau Nabi tidak ada kesalahannya, seluruh apa yang boleh sampai adalah kebenaran. Kalau Nabi sudah dijamin masuk surga, kalau kita belum dijamin masuk surga. Dan adapun dalam bab al-ubudiyah, dalam bab penghambaan diri kita kepada Allah, kita dengan Nabi sama-sama kita beribadah kepada Allah. Iya, beda kan? Beda kan? Nabi sholat, kita sholat. Nabi puasa, kita juga puasa. Kan ada Nabi beliau memerintahkan kita sholat, beliau nggak sholat, tidak, kita tetap sholat. Ya beda dengan sebagian orang. Kadang-kadang ketika dia sudah menganggap dirinya sudah sampai kepada tingkat tertinggi dalam kedudukannya, kadang nggak sholat lagi, kadang nggak puasa lagi. Bahkan ada terkadang disebabkan sebagian pandangan masyarakat, ini orang sudah keramat ini. Kenapa? Udah nggak sholat lagi. Jadi ciri-ciri orang keramat nggak sholat lagi gimana coba? Ya, ini orang keramat udah nggak puasa lagi. Ini orang Masya Allah, kalau kencing dia nggak cuci kencingnya, ini luar biasa. Gimana orang nggak cuci kencing luar biasa? Nabi saja, manusia yang paling tertinggi kedudukannya di seluruh manusia yang ada di muka bumi,
ketika kencing beliau cebok. Disebutkan dalam hadis airnya itu dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, namun ada orang-orang yang mereka dianggap sudah sampai kepada tingkatan tertentu, nggak perlu sholat lagi. Ini para hadirin dan hadirat laku dijual di masyarakat. Laku nggak? Laku dijual di masyarakat. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi. Di sebagian tempat para hadirin dan hadirat, tali kerbau dijadikan rebutan tali kerbau. Ya kan? Padahal dalam madhab kita ketahui ada sebagian ulama yang mengatakan tai kotoran hewan yang dimakan dagingnya dan najis. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan walaupun dimakan dagingnya tetap najis. Ya, walaupun misalnya ada yang mengatakan tai kerbau najis, kan tai kerbau bisa lebih berkah di tai kerbau gimana? Ada dari kejadiannya? Ada, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada. Jadi ini adalah krisis ini sebenarnya. Ini PR besar. Abu Jahal yang mereka musyrik, mungkin di zaman itu nggak ada mengambil berkah dari tai-tai dan lain sebagainya. Tapi ada di zaman sekarang. Ya, makanya ini pembahasan penting untuk kita bahas. Ya, kalau seorang muslim dia sholat lima waktu, berpuasa, naik haji, membayar zakat. Tapi kalau seandainya ketika punya masalah perginya ke dukun, kalau punya masalah perginya ke kubur minta curhat ke pemilik kubur, ini kita khawatir sholat kita nggak diterima oleh Allah. Apa kata Allah? Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilang seluruh amalanmu, hancur seluruh amalanmu. Ya, belum lagi terkadang kita periksa ada sebagian orang itu ada jimat-jimat di tangannya. Kalau kemana-mana, ya kalau nggak bawa jimat, walaupun jalan sudah dibalik ngambil jimat. Apakah gelang, apakah cincin, apakah kalung, apakah bacaan-bacaan, ada yang semisal. Padahal kalau kita lihat dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW, kita baca doa Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Hada wa makuna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tawakal Allah Subhanahu. Sudah selesai. Dari sahabat mobilnya ikut peraturan lalu lintas, ya dengan kebut-kebutan dia udah tawakal sama Allah. Itu cukup buat seorang muslim. Ya, jadi nggak perlu jimat-jimat dan lain sebagainya untuk memberikan perlindungan kepada kita. Bapak dan Ibu saya tanya, ya, kalau ada sesuatu yang paling ajaib, sesuatu yang paling sakti di muka bumi ini berupa benda, kira-kira apa bendanya? Apa bendanya kira-kira? Terus inilah, rencong inilah, itu inilah, tentunya semua kalah dengan Hajar Aswad. Sepakat kan? Ya, ini rencong sakti, ini keris sakti, ini harus dimandikan pakai kembang warna hijau, gak boleh kembang tujuh kembang, air harus diambil dari sungai ini, gak boleh sembarangan yang cuci keris ini, cuci rencong ini, kalau nggak kita malah petaka atau mulut. Iya, hebat apapun keris yang dipunya oleh orang atau rencong, tetap Hajar Aswad lebih mulia kan? Sepakat gak? Hajar Aswad itu batu yang berasal dari surga, yang batunya ditempel di Ka'bah, kiblatnya kita, ya, yang Allah menjadikan awal untuk kita tawaf melalui lisan Rasulnya itu dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Ajaib luar biasa ya. Tapi subhanallah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati Hajar Aswad dan beliau berkata, ya Hajar, innakil Hajar la tadur wa la tanfa. Wahai batu, kamu cuma sekedar batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat dari saya. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi mencium, enggak butuh aku cium. Subhanallah. Ini tauhid yang diajarkan oleh Umar bin Khattab kepada kita. Dari mana Umar belajar? Dari Nabi Muhammad
Iya, yang memberikan manfaat kepada kita Allah, yang menghilangkan mudarat dari kita Allah Rabbul Alamin. Bukan keris atau lain sebagainya. Nah, keris itu menolong kita dalam arti kata kalau seandainya ada ular kita tusuk pakai keris ada manfaat. Tapi maksudnya ini kalau ada keris di badan saya selamat dari bahaya. Mobil saya akan terjaga, saya jauh dari musibah. Nah, ini bahaya. Tapi kalau keris saya bawa, kalau ada ular saya tusuk, ya manfaat jelas. Gohir, ini manfaatnya nawang-nawang, gak jelas manfaat. Ya, makanya keyakinan yang keliru. Ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau masuk Islam. Beliau seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Kemudian datang ke kota Makkah bukan ingin menjumpai Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita beliau masuk Islam, berguru dengan Nabi SAW beberapa saat, bukan waktu yang lama beliau berguru dengan Nabi, beberapa saat. Kemudian beliau pulang ke kampungnya. Nah, setelah beliau sampai ke kampungnya, beliau ajak ibunya masuk Islam, beliau ajak bapaknya masuk Islam, dan keduanya masuk Islam. Dan kemudian dia mengajak istrinya juga masuk Islam, dan istrinya juga masuk Islam. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Oh istriku, pergilah engkau mandi." Jadi di situ menurut keyakinan orang-orang mereka, ya, ada sungai di situ ada batu, ya, dan mereka punya keyakinan tidak boleh mandi di situ, pantang mandi di situ. Kalau kita mandi di situ, kita akan celaka, kita akan ada musibah dan sebagainya dari keyakinan tadi. Baik. Dan ini yang diyakini juga oleh Tufail bin Amr setelah beliau masuk Islam. Jadi setelah beliau masuk Islam dan berguru dengan Nabi SAW beberapa saat, beliau katakan kepada istrinya, mandi di tempat tersebut. Ya, kemudian istrinya berkata, "Wahai suamiku, engkau tidak takut kalau dia ini akan memberikan mudarat untuk saya? Kalau dia akan memberikan malapetaka untuk saya? Bukankah ini sudah menjadi keyakinan kita dan budaya kita? Kita nggak boleh mandi di situ, itu pantangan dari orang-orang tua kita dahulu, nggak boleh." Apa kata Tufail bin Amr yang baru masuk Islam? "Idhabi waghtasili wa ana dhaminun laki." Pergi kau mandi ke tempat tersebut. Pergi. Saya sebagai penjamin untuk engkau. Dia adalah cuma batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat kepada kita Allah Ta'ala. Subhanallah. Beliau berguru dengan Nabi dalam waktu yang lama, para hadirin dan hadirat. Hanya beberapa saat beliau berguru. Berarti Nabi sangat fokus mengajarkan ketauhidan. Nabi sangat fokus mengajarkan kesyirikan. Dan beliau ingatkan bentuk-bentuk kesyirikan, karena ini awal yang harus dipelajari oleh seorang muslim ketika dia berislam. Iya, makanya Nabi ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ke negeri Yaman, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'u ilaihim ayyuhidullah." Wahai Mu'adz, kamu datang sama kaum dari kalangan ahlul kitab, maka dakwahlah mereka yang pertama kali untuk engkau mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Itu yang pertama kali yang Nabi ajarkan Mu'adz untuk mengajak orang-orang Yaman. Makanya zaman Umar bin Khattab, para hadirin yang hadirat, ada sebuah pohon di zaman Umar bin Khattab, pohon yang pohon itu Nabi dulu pernah berdiri di bawah pohon itu, ya, dan pohonnya juga disebutkan dalam Al-Quran, dan Nabi yang berdiri di pohon tersebut, di bawah pohon tersebut ada peristiwa besar terjadi pada waktu itu, yaitu bai'at ridwan. Rasulullah
Rasulullah mengambil sumpah seluruh sahabat pada waktu itu. Ini kan luar biasa pohonnya kan. Lah kira-kira pohon ini kalau di tempat kita diapakan pohon kira-kira? Hah? Diapakan pohonnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyunaka tahta syajarati. Dan Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiat Muhammad di sebuah pohon. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nabi berdiri di situ. Ini sudah pasti kalau pohon itu ada di tempat kita akan dia akan dikeramatkan, akan dibungkus dengan kain. Manusia akan datang ke situ. Dan ternyata di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga demikian. Orang-orang sudah mulai berkeyakinan ini pohon punya kelebihan. Mulai mereka itikaf di situ, mulai mereka bersembunyi di situ, mulai mereka mengkhususkan sholat di situ. Sudah mulai. Jadi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala melihat ini pohon itu yang baik. Ini hal yang baik. Ini perkara membahayakan. Akhirnya apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu taala menebang pohon tadi. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi pernah berdiri di situ sambil saat semua ditebang oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena menjaga hati muslimin agar terpaut hanya kepada Allah Rabbul Alamin itu lebih utamakan daripada hanya sekadar menjaga pohon tadi. Apakah berarti kita mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala menghancurkan situs-situs sejarah Islam? Apakah kita berani mengatakan bahwa Umar bin Khattab membenci Islam karena tega menebang pohon yang Nabi pernah berdiri di situ? Ada di antara kita yang berani mengatakan demikian. Karena itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab. Dan demikian juga Nabi mengajarkan kepada sahabatnya, kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Abul Hayyan, hal tuhibbu an ab'athuka bima ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abu Hayyan, apakah kau ingin aku mengutus engkau dengan sebuah tugas yang dulu Nabi yang pernah menugaskan aku dengannya? Apa itu? Tidak ada satupun kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan dengan tanah. Itu perintah Nabi yang Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan itu perintah Ali bin Abi Thalib yang beliau perintahkan kepada sahabat. Kenapa? Karena manusia dengan umur itu sangat cepat sekali terfitnah. Cepat sekali. Bahkan kita sering membaca, dapatkan di berita-berita di daerah-daerah. Saya pernah menonton berita di Kalimantan. Jadi di situ ada keyakinan bahwasanya dalam kuburnya ini ada orang soleh di sini, ada wali Allah. Kemudian terjadi keributan di masyarakat. Ada yang mengatakan ini kuburan wali Allah, kemudian ada yang mengatakan ini bukan kuburan dan lain sebagainya. Akhirnya polisi dan musbidah setempat turun tangan. Akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk digali kuburnya. Ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Sementara mereka sudah datang ke situ, baik sebagainya, berdoa dan sebagainya. Nggak ada apa-apa, kosong. Kalau seandainya ada, kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi, kubur itu kita datangi untuk mendoakan kebaikan untuk dia, bukan kita berdoa sama dia. Doanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas para hadir? Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabi, faqala ya Rasulullah," datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, jiwa-jiwa telah berat, keluarga telah lemah, harta telah berkurang, dan binatang ternak telah binasa. Maka mintalah hujat kepada Allah untuk kami. Sesungguhnya kami meminta syafaat dengan perantaramu kepada Allah dan dengan perantara Allah kepada."
Kemudian Rasulullah SAW berkata, celaka kamu, kata Nabi SAW. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah mengatakan celaka. Badui ini meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama besar Nabi Muhammad SAW. Allah nggak butuh nama besar fulan dan Allah. Allah itu maha besar. Silakan Anda meminta kepada Allah. Iya, boleh kita katakan kalau Rasulullah masih hidup, ya Rasulullah, mintalah sama Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Ini tidak ada masalah. Cuma masalahnya seakan-akan Allah tidak bisa memberikan sesuatu kecuali setelah disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Beda halnya dengan kita berselawat. Ya, di antara doa-doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdoa kepada Allah adalah dengan berselawat kepada Rasul. Kita sampaikan hajat-hajat kita, sebelum kita menyampaikan hajat-hajat kita, maka kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian perkara yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tauhid yang kita bahas tadi, ya, itu memiliki athar pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Yang dimana seorang hamba ketika dia benar-benar mentauhidkan Allah, maka Allahu Rabbul Alamin itu lebih dia kedepankan dibandingkan apapun, ya, perkara yang lain. Saya sebutkan contoh. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang beliau meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keturunan. Diberikan apa? Keturunan. Dan Nabi Allah Ibrahim baru punya keturunan pada saat itu umur beliau kurang lebih 80 tahun. Berapa umurnya? 20 tahun. Nah, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu, seorang bapak yang umurnya sudah 80 tahun, apa kira-kira yang dia harapkan? Dia masih harap jalan-jalan keliling dunia, nggak diharapkan lagi. Dia harapkan koleksi tas udah nggak lagi, sepatu nggak lagi. Yang diharapkan umur 80 tahun, anaknya itu dekat dengan dia. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Apalagi hari raya. Ya, ibu-ibu kalau anak-anak nggak pulang sedih kan? Sedih. Ya, umur kita sudah di atas 60 tahun, itu yang kita harapkan anak kita pulang. Gak mau apa-apa, gak penting buat saya. Gak mau oleh-oleh, gak penting buat saya. Yang penting kamu pulang dengan istrimu, bawa anak-anakmu ke rumah ibu, bawa. Iya, gak perlu kamu bawa apa-apa selain itu. Kita tidak ada. Dan itulah kondisi Nabi Allah Ibrahim, umur beliau 80 tahun lebih, dan kemudian ketika umur anak beliau sudah 7 tahun, sebagian ulama tafsir mengatakan, dan sebagian mengatakan 12 tahun. Falamma balagha sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara. Ketika umur Ismail alaihissalam sudah umur sa'i 7 sampai 12 tahun, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anak beliau satu-satunya yang telah beliau berharap puluhan tahun lamanya, tentunya sebelum datang Ismail. Berat kira-kira? Berat Bapak dan Ibu itu. Sampai-sampai Allah mengatakan inna hadza lahu al-bala'ul mubin. Ini merupakan bala yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Iya, mungkin Bapak dan Ibu ada profesi dokter di sini. Saya punya teman diskusi dengan dokter. Itu dokter, dia kalau mau operasi orang, operasi jantung, operasi tulang, cepat dia lancar. Tapi kalau urusan hanya untuk sunat anaknya saja, nggak sanggup dia sudah. Itu dokter lain disuruh sunat anaknya, nggak mau dia sunat anaknya. Baik cuma potong ujungnya saja. Kalau orang lain jantung orang bisa dibelah sama dia ketika operasi. Segitu perasaan orang tua ketika harus berketat-ketat dengan anak. Ya, mungkin dokter lihat orang sakit dan sebagainya nggak panik, dia mungkin biasa. Tapi kalau lihat anaknya sakit dan dia panik dia. Kita bisa bayangkan kan gimana kondisi Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu. Allah menguji Nabi Allah Ibrahim. Apa ujian yang Allah berikan? Nabi Allah Ibrahim lebih memilih nikmat yang Allah titipkan kepada beliau berupa anak
atau beliau lebih memilih zat yang memberikan nikmat kepada beliau? Siapa itu? Allah. Dan kita sering diperhadapkan dua hal ini kan. Kita memilih Allah yang memberikan nikmat kepada kita, atau lebih memilih ya nikmat yang Allah titip kepada kita. Ini ujian buat kita, betul kan? Dan tadi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sesuatu yang paling berharga yang dia miliki, yaitu anak. Mungkin kalau saatnya disuruh korbankan harta, mudah buat Allah Ibrahim. Mungkin kalau disuruh korbankan tenaga, mudah-mudah untuk melakukannya. Tetapi Allah menguji Nabi Allah Ibrahim keimanannya, sesuatu perkara yang paling besar yang beliau miliki. Tidak tanggung-tanggung, disuruh sembelih anaknya. Dan subhanallah si anak berkata, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu dan kau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Bapak dan ibu lihat bagaimana keluarga yang dididik di atas Islam, keluarga yang dididik di atas iman, keluarga yang dididik di atas tauhid. Seorang ayah dan bapak saling mendukung, saling bekerja sama untuk menjalankan perintah Allah. Ayah mana yang tidak sejuk hatinya? Ayah mana yang tidak senang ketika dia menawarkan sesuatu kepada anaknya? Justru anaknya memberikan motivasi kepada ayahnya, jalankan perintah Allah wahai ayah, engkau akan mendapatkan aku dari orang-orang yang sabar. Tapi kenapa hari ini anak-anak kita, para hadirin dan hadirat, membentak-bentak orang tuanya? Kenapa anak kita hari ini banyak durhaka dengan kita? Kenapa anak-anak kita hari ini ya terkadang ya rela dia menghina orang tuanya? Kita tidak bisa menyalahkan anak kita 100%. Ya karena Rasulullah mengatakan setiap anaknya lahir itu dalam keadaan fitrah. Tapi bapak dan ibunya yang meyahudikannya dan menasranikan dan memajusikannya. Ada waktu-waktu yang terkadang kita sibuk dengan urusan kita sendiri, akhirnya kita tidak punya waktu untuk mendidik anak kita. Akhirnya kita tidak punya waktu untuk membimbing mereka, tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Ketika kita sudah lemah dan dia sudah mulai tumbuh dewasa dan kadang dapat ada sentuhan orang tua, maka disitulah menjadi anak-anak yang liar. Padahal kalau kita melihat dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita melakukan hubungan badan, kita berdoa dulu. Bismillah, Allahumma jadibni syaitan wajib syaitan marzaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami syaitan dan apa yang kau berikan rezeki kepada kami dari syaitan. Jadi sebelum anak itu mulai proses, kita sudah berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan fokusnya orang tua itu penting kepada anak. Ketika anak itu lahir, yang pertama kali diperdengarkan di telinganya apa? Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang diperdengarkan pertama kali di telinga bayi. Ini menunjukkan kepada kita apa? Orang tua harus benar-benar selektif yang memasukkan sesuatu ke telinga anaknya. Jangan sampai anaknya ketika umurnya masih bayi didengarkan adan, pas anaknya umurnya sudah 3 tahun, 4 tahun, lagu Korea didengar, itu kan nyambung namanya. Betul nggak? Umur 7 tahun anaknya apa? Dicukur rambutnya, diberikan nama, dihakikolkan. Umur 7 hari selesai. Umur 7 tahun anaknya diingatkan untuk sholat. Umur 10 tahun dia tak sholat dipukul. Ini menunjukkan apa? Ada jenjang-jenjang yang mana orang tua itu harus fokus dengan anaknya. Jadi tanya sama bapak, sama ibu-ibu. Ibu-ibu, mana yang lebih banyak diskusi di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan? Diskusi seorang ibu dengan anaknya atau diskusi seorang ayah dengan anaknya? Mana lebih banyak ibu? Diskusi ayah dengan anaknya. Siapa? Diskusi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Apalagi diskusi Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Apalagi diskusi Luqmanul Hakim dengan anaknya. Apalagi diskusi Nabi Nuh alaihissalam dengan anak. Padahal ibu lebih sering di rumah, ya kerjanya di rumah, tetapi Al-Quran menceritakan diskusi bapak itu lebih banyak daripada diskusi ibu dengan anak-anak. Apa pelajaran bisa kita petik?
ayah itu tugasnya bukan hanya sekadar mencari nafkah. Ayah itu tugasnya bukan hanya bawa uang ke rumah, tapi juga tugas ayah adalah mendidik anaknya, mengetahui perkembangan anaknya. Jangan sampai dia lalai. Ketika dia lalai, anaknya tidak dikontrol, tidak dididik, maka dia akan menjadi anak-anak yang liar. Jadi itu akan menjadi tanggung jawab buat ayah-ayah. Di dunia kita sudah sengsara, betul nggak? Seperti saya sebutkan tadi, umur kita 60 tahun, beranjak di 50 tahun kita sudah sensitif. Kita sudah seperti anak-anak lagi. Kita ingin dimanja, udah. Ingin dimanja dari sana. Dan anak-anak kita, kalau anak-anak kita lihat, kita nggak pernah membimbing dia, nggak pernah mendidik dia, mau dia cukup kita, mau dia sapa kita. Kita sakit, mungkin dia nggak datang kepada kita. Inilah bapak dan ibu hal yang penting untuk kita jaga dalam pendidikan anak-anak. Tanamkan tauhid kepada mereka, tanamkan iman kepada mereka. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, walaupun berat beliau ceritakan kepada anaknya. Kemudian anaknya menjawab, ya abati if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Dan subhanallah berhadir dalam momen ketika Nabi Allah Ibrahim benar-benar akan menyembelih anaknya dan keduanya saling berkata-kata. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah nantarin anak masuk pesantren? Pernah nantarin anak pertama keluar dari rumah pergi ke sekolah jauh? Nangis nggak bapak? Bapak-bapak biasa nggak pernah nangis. Tapi subhanallah, ketika anaknya keluar kota untuk belajar, nangis sih bapak. Betul nggak? Walaupun mungkin dia nggak nampakkan ke anaknya disembunyi-sembunyi nangis. Kita bisa bayangkan Nabi Allah Ibrahim sudah ada pisau di tangannya, dan kemudian beliau menidurkan anaknya yang siap disembelih. Berat, para hadirin, bukan hal yang ringan, berat sekali buat Nabi Allah Ibrahim. Tapi anaknya berkata, wahai bapak, ikat aku kuat-kuat, ya bapak, ikat aku kuat-kuat. Jangan sampai kau lepas aku. Aku khawatir kalau Allah tidak mengikat aku, kau tidak jadi menyembelihku. Dan jauhkan pakaianmu jauhkan darahmu dari pakaianmu, wahai bapakku. Jangan sampai dihukum atau kau telah menyembelihku. Dan sampaikan salam buat ibuku tercinta, kata ibu Ananda Ismail alaihissalam. Berat. Tapi Nabi Allah Ibrahim buktikan cinta beliau kepada Allah melebihi daripada cinta beliau kepada anak beliau. Beliau tidak lupa kepada zat yang telah memberikan nikmat kepada beliau, lalai dengan nikmat tersebut. Tidak, Nabi Ibrahim tidak lalai dengan nikmat yang Allah berikan. Allah yang paling utama. Itulah hakikat daripada ketauhidan yang dimiliki oleh seseorang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadirin dan hadirat. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, dan beliau berkata, ada seorang hamba yang mereka diberikan kepadanya dua pilihan. Pilihan yang pertama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang kedua diberikan apapun yang diinginkan daripada dunia ini, dan ternyata hamba ini lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian pecahlah tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang-orang mendatangi Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku menangis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menceritakan tentang diri beliau sendiri. Karena tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun kecuali sebelum mereka meninggal diberikan oleh Allah dua pilihan. Pilihan yang pertama diberikan apapun yang diinginkan dari dunia ini. Pilihan yang kedua untuk bertemu dengan Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih rindu untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Padahal beliau punya istri-istri yang sangat beliau cintai. Beliau punya anak-anak yang beliau sangat sayang. Beliau punya sahabat-sahabat yang sangat beliau cintai. Beliau punya Masjid Nabawi. Beliau punya kota Madinah yang sangat beliau mulia. Tapi subhanallah, ini semuanya adalah dunia, dan kenikmatan dunia itu menjadi kecil dan akan menjadi kecil dibandingkan pertemuan dengan Allah. Itu buah dari ketauhidan, buah dari keimanan. Akan selalu tenang ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu tenang walaupun ujian, cobaan melanda kita. Ya, demikian
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya ketika dikejar oleh musyrikin Quraisy, umur beliau sudah 50 tahun lebih, diusir dari kota Mekah dan kepala dan kita dihargai itu 100 ekor. Siapa berhasil menangkap dan diberikan hidup atau mati diberikan itu berat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah ke Mekah, lihat bagaimana tingginya Bukit Tur. Nabi kita harus berlari Bukit Tur naik ke atas, bersembunyi dalam gua yang sempit selama berapa hari, 3 hari 3 malam. Rasulullah bersembunyi di situ. Dan musyrikin ambisi untuk membunuh Nabi itu semakin kuat. Dan ketika orang-orang musyrikin berada di atas, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke bawah saja ya Rasulullah, dia akan melihat kita berada di tempat yang seperti ini. Kondisi terjepit, kondisi dalam keadaan gawat, kondisi ruang yang sangat sempit, kondisi pasukan musyrikin sangat banyak, ambisi mereka membunuh Nabi semakin besar. Tapi subhanallah, ketika Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat kita ke bawah, kita akan kelihatan dan dia akan membunuh kita. Apa kata Nabi? Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Subhanallah. Di tengah sempit ini hidup, tapi subhanallah terhibur dengan nama Allah Rabbul Alamin. Ini buah dari tauhid para hadirin. Buah dari tauhid. Sesedih apapun kita, sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, maka orang-orang yang mengerti tauhid dia akan selalu berhusnudzon kepada Allah Rabbul Alamin. Iya, dan kalau kita bandingkan hari ini antara kehidupan kita dengan kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, besar-besarnya ujiannya kita tidak sebesar ujian yang Allah berikan kepada mereka. Betul atau tidak? Iya, rumah mereka dihancurkan, keluarga mereka dibunuh, suami mereka dibakar, dan ibu-ibu mereka disiksa. Subhanallah. Tapi subhanallah, mereka mengatakan terima kasih Allah, alhamdulillah. Subhanallah, ini buah keimanan, buah ketauhidan yang ini membuat orang-orang kafir di sana ya begitu kagum dengan keimanan umat Islam sehingga mereka tertarik dan untuk masuk Islam. Itu kekuatan tauhid. Jadi kita sekarang apa sih kira-kira ujian kita? Udah mengeluh, udah kecewa, udah gelisah, menjauh dari Allah. Subhanallah, ini menunjukkan tauhid itu belum terpatri dalam kalbu kita. Jadi orang-orang yang terpatri dalam kalbu ini, ketika Allah berikan nikmat, dia bersyukur. Ketika Allah memuji, dia bersabar. Tidak ada sifat orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang beriman, kecuali hanya dua saja: bersyukur dengan nikmat Allah dan bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah, hamba-hamba yang selalu bersabar ketika Allah memuji kita, dan hamba-hamba yang selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini seperti ini. Mudah-mudahan juga Allah mengumpulkan kita dengan kekasih kita, dengan orang yang paling kita rindui, orang yang selalu kita sebut nama-namanya, itu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin memeluk Nabi kita ingin bercengkrama dengan beliau, kita ingin memegang tangan beliau, kita ingin berdiskusi dengan Nabi kita. Tentunya itu tidak akan mungkin kita lakukan kecuali masuknya kita ke dalam surga Allah, karena Nabi kita berada dalam surga Allah Rabbul Alamin. Dan kedua ini harus kita tanamkan dalam hati kita, para hadirin dan hadirat, sebagai bukti keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu. Dengan sebuah kisah yang sangat indah, Nabi SAW punya pembantu atau bekas budak bernama Thawban radhiyallahu ta'ala. Kemudian pada suatu hari Nabi SAW meninggalkan Thawban dari waktu pagi sampai sore hari, sampai malam hari. Dan kemudian ketika Nabi kembali dari safarnya beliau melihat Thawban dalam keadaan gelisah, seperti orang kesakitan atau orang kelaparan. Kemudian Nabi bertanya, ya Thawban, kenapa kau Thawban? Thawban berkata, ya Rasulullah, aku tidak sakit dan aku tidak lapar ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, aku rindu sekali dengan engkau ya Rasulullah. Aku tidak bisa berpisah dengan ya Rasulullah.
Padahal kami berpisah dengan beliau hanya beberapa jam saja. Beliau pagi pulangnya malam. Itu beliau sudah gelisah. Ada Rasulullah SAW. Kenapa Nabi nggak balik-balik? Iya. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, dia membuat aku sedih lagi ya Rasulullah. Kalau seandainya aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ya Rasulullah, tentunya aku berada di tempat yang paling tertinggi, sementara aku berada di tempat yang paling rendah ya Rasulullah. Aku tidak pernah lagi melihatmu ya Rasulullah. Beberapa jam saja aku tidak melihatmu, sudah rindu denganmu ya Rasulullah. Bagaimana lagi kalau seandainya aku tidak pernah bertemu dengan engkau? Dan bagaimana lagi ya Rasulullah kalau seandainya Allah masukkan aku ke dalam neraka? Maka selama-lamanya tidak akan melihat engkau ya Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran, barang siapa yang sesaat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan kumpulkan mereka dengan para nabi, para syuhada, para sholihin, dan mereka akan menjadi teman yang baik. Subhanallah. Ini kesempatan besar buat kita para hadirin beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Kesempatan untuk kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Hati mana yang tidak rindu dengan Rasulullah? Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Nabi? Orang-orang yang punya keimanan pasti ingin bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang sekitar kajian di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga para hadirin semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.